Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada dosen pengampu, Ibu Dr. Marsofiati, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, serta Bapak Bayu Suhendri, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Kali ini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan terkait dengan prototipe sistem arsip pembayaran konsumen berbasis website di PT Bungsu Mandiri Nawasena sebagai bahan untuk penilaian di ujian tengah semester. Oke, baik. Saya tidak sendiri pada kesempatan siang hari ini. Saya bersama teman-teman saya, rekan-rekan saya. Yang pertama ada Fajri Iza Mahesa, kemudian ada Haikal Nuril Alamin, dan juga saya sendiri, Muhammad Yafi Abdul Hafiz. Oke, rekan-rekan sekalian yang mungkin menonton video ini, sebelum kita mulai presentasi kita ke depan, kita perlu menjelaskan beberapa tinjauan teori ataupun kalau kita bisa sederhanakan istilahnya glosarium. Kita akan membahas beberapa kata-kata yang perlu diingat dan juga perlu dicatat untuk presentasi ke depannya. Nah, pembahasan glosarium ini akan dibahas terlebih dahulu oleh Haikal. Silakan Haikal. Oke, baik. Terima kasih, Yafi. Sebelumnya kita akan menjelaskan tentang pengertian arsip. Arsip merupakan dokumen atau rekaman kegiatan yang memiliki nilai informasi dan digunakan sebagai sumber data dalam suatu kegiatan administrasi. Arsip menjadi bagian penting dalam kegiatan perkantoran karena berfungsi sebagai sumber informasi, bukti kegiatan, bahan pengambilan keputusan, serta alat pendukung dalam pelaksanaan pekerjaan administrasi sehari-hari. Oleh karena itu, pengelolaan arsip yang baik juga sangat diperlukan untuk membantu pelancaran kegiatan di administrasi perusahaan tersebut. Boleh next. Selanjutnya adalah tentang arsip digital. Perkembangan teknologi informasi juga menyebabkan pengelolaan arsip dalam kegiatan administrasi mulai mengalami perubahan dari sistem manual menuju sistem digital. Arsip digital merupakan arsip yang disimpan dalam bentuk elektronik sehingga dapat diakses menggunakan perangkat komputer maupun sistem berbasis website. Penggunaan arsip digital juga dinilai lebih praktis dibandingkan pengelolaan arsip secara manual. Karena proses penyimpanan dan pencarian dokumen dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih mudah. Oke, boleh di next. Selanjutnya adalah administrasi. Administrasi atau pembayaran merupakan kegiatan pencatatan dan pengelolaan transaksi pembayaran yang dilakukan dalam suatu perusahaan. Kegiatan administrasi pembayaran juga meliputi pencatatan data pembayaran konsumen, penyimpanan bukti pembayaran, pengelolaan data piutang, serta penyusunan dokumen administrasi lainnya yang berkaitan dengan transaksi pembayaran. Dalam suatu perusahaan, sistem administrasi pembayaran memiliki peran yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan pengelolaan data, keuangan, dan pelayanan administrasi kepada konsumen. Oke, boleh next. Selanjutnya adalah penerapan arsip digital dalam administrasi pembayaran. Perkembangan teknologi informasi menyebabkan kegiatan administrasi pembayaran mulai memanfaatkan sistem digital dalam proses pengelolaan data dan arsip administrasi. Penggunaan arsip digital dalam administrasi pembayaran membantu perusahaan dalam menyimpan data pembayaran, bukti pembayaran, dan dokumen administrasi lainnya secara lebih teratur dibandingkan penyimpanan arsip secara manual. Dalam kegiatan administrasi pembayaran, arsip digital digunakan untuk membantu proses pencatatan pembayaran konsumen, penyimpanan bukti transaksi, pengelolaan data piutang, serta sistem digital yang ketika dibutuhkan kembali itu dapat ditemukan. Penggunaan sistem digital dinilai lebih praktis karena ada data administrasi dapat diakses dan diperbaharui dengan lebih mudah dibandingkan penggunaan dokumen fisik dan spreadsheet secara manual. Boleh di next.
Selanjutnya adalah yang terakhir, prototype system. Prototype merupakan bentuk awal dari suatu sistem yang dikembangkan untuk memberikan gambaran mengenai sistem yang akan digunakan. Prototype biasanya dibuat sebelum sistem digunakan secara penuh agar pengembang maupun pengguna dapat melihat tampilannya nih, seperti fitur dan alur penggunaan sistem yang sedang dirancang. Dengan adanya prototype, proses pengembangan sistem dapat dilakukan secara lebih terarah sesuai kebutuhan pengguna. Dalam pengembangan sistem administrasi, prototipe digunakan untuk tahap awal untuk membantu proses evaluasi dan penyempurnaan sistem sebelum diterapkan secara lebih luas. Prototipe juga membantu penggunaan dalam memahami cara kerja sistem yang dikembangkan sehingga pengguna dapat memberikan masukan terhadap fitur maupun tampilan sistem yang digunakan. Oke, boleh next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Haika. Sekarang kita akan lanjut ke latar belakang. Jadi sebelum menggunakan sistem digital itu, pengelolaan pembayaran konsumen masih dilakukan menggunakan spreadsheet secara manual untuk dari PT Newasena itu. Jadi data pembayarannya ini disimpan dalam file yang terpisah untuk setiap proyek perumahan. Selain itu, pembaruan pembayarannya ini juga masih dilakukan menggunakan penanda warna pada spreadsheet untuk membedakan pembayaran yang sudah masuk dan yang belum dibayar gitu, teman-teman. Bukti pembayarannya juga masih banyak disimpan dalam bentuk fisik, sehingga menyebabkan penumpukan dari arsip-arsipnya itu dan proses pencairan datanya menjadi kurang praktis ketika dokumen itu dibutuhkan kembali. Boleh di zoom out? Next slide. Nah, selanjutnya itu permasalahan yang ada dalam PT Newasena itu, yang pertama data pembayarannya ini belum tersusun dalam satu sistem, sehingga pencarian data ini memerlukan waktu yang lebih lama. Kedua, proses pencatatannya ini masih berisiko mengalami kesalahan karena dilakukan secara manual. Selain itu juga, penggunaan arsip fisik menyebabkan penumpukan dokumen pembayaran dan membuat proses pencairan arsip menjadi kurang praktis. Oke, boleh di next slide. Nah, selanjutnya itu ada tujuan pengembangan prototipe ini. Jadi, prototipe sistem ini dikembangkan untuk membantu proses administrasi pembayaran konsumen agar lebih praktis dibandingkan dengan sistem sebelumnya. Selain itu juga, agar bisa membantu pengelolaan arsip pembayaran. Sistem ini juga bertujuan untuk mempermudah pencarian data pembayaran, mengurangi penggunaan arsip fisik, serta membantu kegiatan administrasi pembayaran untuk konsumennya. Boleh di next slide. Selanjutnya ada gambaran sistem prototipe-nya. Prototipe sistem yang kami buat ini berbasis website dan digunakan untuk membantu pengelolaan administrasi pembayaran konsumen. Jadi alurnya itu pertama konsumen melakukan pembayaran, lalu admin menginput dalam sistemnya, lalu akan tercatat dalam arsip pembayaran dan akan diterbitkan kwitansi digital, teman-teman. Alur penggunaan sistem ini dimulai dari pembayaran konsumen tadi, kemudian data pembayaran yang diinput oleh sistem, dan seterusnya. Boleh di next slide. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih, Fajri. Melanjutkan ya. Jadi, hasil observasi kami di perusahaan PT Bungsu Mandiri Newasena itu menghasilkan sebuah permasalahan yang perlu kita coba selesaikan, yaitu itu tadi yang dijelaskan oleh Fajri, bahwa adanya ketidaksinkronan ketika misalkan bukti pembayaran konsumen itu masih disimpan dalam Excel gitu, dan sangat-sangat beresiko untuk terjadinya human error, dikarenakan untuk mengganti status pembayaran yang sudah dibayar atau belum itu hanya menggunakan warna di dalam Excel, itu sangat-sangat beresiko tinggi, berpotensi adanya human error yang mungkin terjadi berkali-kali, sehingga menyebabkan kerugian perusahaan yang mencapai mungkin puluhan ataupun ratusan juta rupiah. Maka prototipe kami kita rancang sistem pembayarannya ini tadi dengan alur yang seperti tadi dijelaskan. Nah, beberapa fitur dalam prototipe sistem kami ini antara lain akan kami buatkan semacam login pengguna, kemudian ada dashboard pembayaran, ada data piutang konsumennya nanti satu persatu dan per proyek,
Kemudian untuk memudahkan, adminnya juga akan kami buatkan semacam SOP bagaimana cara untuk menginput pembayaran tersebut. Kemudian ketika bukti pembayarannya nanti diupload, outputnya yang diterima oleh konsumen dan diterima untuk dijadikan sebagai arsip digital oleh perusahaan adalah kwitansi digital. Kemudian beberapa tampilan contoh yang kami telah siapkan itu adalah seperti ini ya teman-teman sekalian. Jadi di dalam arsip bukti pembayaran akan ada yang namanya nominal, ada bloknya, ada proyeknya, dan juga ketika diklik akan muncul bukti transaksinya, bukti transfernya. Nah, dan juga serta ada yang nominal uang yang diterima oleh perusahaan, sehingga bisa menjadi bagian untuk di cross check ke tim accounting dari perusahaan tersebut. Nah, adapun keunggulannya ya, yaitu jelas kita akan mempermudah pencarian nantinya ketika misalkan kita mau mendata, memvalidasi pembayaran dari satu ataupun konsumen yang lainnya. Nah, lebih lengkapnya untuk terkait dengan kelebihan dan kekurangan prototype sistem kami ini, yang pertama ada di bagian kelebihan, yaitu akan jauh lebih teratur. Arsip pembayarannya akan sangat-sangat teratur. Kemudian ketika kita mencari data itu jauh lebih praktis dibandingkan kita membuka file Excel yang mungkin perlu diakses di satu komputer tertentu. Kalau mau sharing pun ya antara kalau nggak langganan ya dikirim tuh ke device lain gitu. Itu kurang fleksibel gitu ya. Kalau di sistem website itu di hub, di device manapun, entah adminnya berada lagi di luar kota sekalipun itu bisa diakses. Kemudian ini juga untuk mengurangi arsip fisik. Mengapa demikian? Karena yang kami temukan dalam masa observasi kami ketika misalkan ada pembayaran konsumen itu masih menggunakan kwitansi fisik. Yang mana kwitansi fisik itu ada metrenya, yang mana biaya metre itu ditanggung oleh perusahaan. Maka kami mencoba untuk mengefisiensikan anggaran dari perusahaan tersebut. Misalkan ada ratusan dalam satu bulan terakhir ada ratusan pembayaran dari konsumen, yang mana setiap pembayaran itu perlu ada kwitansi yang bermetre. Satu metre itu dihargai Rp12.000. Kemudian untuk 100 metre maka perusahaan perlu mengeluarkan uang sebesar 12 juta rupiah dalam satu bulan hanya untuk menerima pembayaran konsumen, yang mana itu sangat-sangat kita anggap boros ya. Nah, kemudian berdasarkan arsip fisik ini, ketika dikurangi, kita lewatkan. Jadinya output yang kita berikan kepada perusahaan dan kepada konsumen adalah kwitansi digital. Yang tidak sama sekali mengurangi legalitas dari bukti pembayaran tersebut. Karena ada beberapa undang-undang ITE yang menjelaskan bahwa kwitansi digital juga resmi, walaupun tanpa bermetre basah gitu. Kemudian ini juga akan sangat-sangat membantu tim administrasi pembayaran di PT Bungsu Mandiri Nawasena. Nah, kemudian kita perlu menjelaskan juga kekurangannya. Saat ini prototipe ini sudah dalam proses uji coba internal dan masih sangat diperlukan yang namanya penyesuaian penggunaan, karena ada beberapa konsumen yang mungkin merasa sudah terbiasa dengan metre fisik kemudian diubah menjadi metre digital, menjadi kwitansi digital, yang mungkin merasa mengurangi kekuatan legalitas dari pembayaran tersebut gitu. Kemudian ada beberapa juga ya terkait dengan tampilan sistem yang pasti harus kami terus kembangkan dalam prototipe ini. Dan yang terakhir, pengguna ataupun admin di PT tersebut itu masih memerlukan adaptasi. Seperti itu. Nah, maka kami bisa simpulkan ya, berdasarkan hasil analisis yang kita lakukan, observasi yang kita lakukan di PT Bungsu Mandiri Nawasena, kita dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan arsip pembayaran konsumen di sana itu sebelumnya masih dilakukan menggunakan spreadsheet, bahkan Excel, Microsoft Excel, dan juga arsip fisik.
Nah, sistem tersebut tuh digunakan untuk mencatat data pembayaran konsumen, data piutang, serta penyimpanan bukti pembayaran. Nah, pembaruan status pembayaran sebelumnya masih dilakukan secara manual, menggunakan hanya penanda warna pada spreadsheet gitu. Sehingga proses pengelolaan data itu masih sangat bergantung pada ketelitian staf administrasinya. Nah, dari hasil observasi tersebut, maka kita coba untuk membuat proyek pembayaran ini. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.